Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai relasi dan fungsi yang diampu oleh Pak Manggala. Perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Saputra sebagai moderator. Saya Vera Yunita sebagai pemateri. Saya Rika Amelia Wahyuni sebagai pemateri. Saya Histi Purwanti sebagai pemateri. Saya Umi Khalifatul Maisarah sebagai pemateri. Dan saya Safira Saharani sebagai pemateri. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi dari teman-teman kami. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Kartesian. Definisi pertama. Perkalian Kartesian atau Cartesian product antara himpunan A dan B ditulis A kali B. Didefinisikan sebagai semua himpunan pasangan terurut dengan komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen kedua adalah anggota himpunan B. A kali B sama dengan dalam kurung X, Y atau X elemen A dan Y elemen B. Definisi kedua, relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. A disebut daerah asal dari R atau domain, dan B disebut daerah hasil atau rank dari R. Definisi ketiga, relasi pada A adalah relasi dari A ke A. Lanjut. Pengertian fungsi. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Apabila memetakan suatu elemen X A ke suatu Y B, dikatakan bahwa Y adalah beta dari X oleh F, dan beta ini dinyatakan dengan notasi F dalam kurung X, dan biasa ditulis dengan F sama dengan XF dalam kurung X. Sedangkan X biasa disebut prabeta dari F dalam kurung X. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain dari fungsi F. Sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan dari semua beta dari di B dinamakan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Penjelasan sifat fungsi. A injektif atau satu-satu. F sama dengan AB adalah fungsi injektif apabila A berkaitan FA atau ekuivalen. Jika FA sama dengan FA, maka akibatnya A sama dengan A. B subjektif atau onto. F adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B. Maka daerah hasil FA dari fungsi F adalah himpunan bagian dari B atau FA C B. Apabila FA sama dengan B, yang berarti setiap elemen di B
pasti merupakan pita dari sekurang-kurangnya satu elemen di A. Maka kita katakan F adalah suatu fungsi F memetakan A untuk B. D. Bijektif atau korespondensi 1-1. F sama dengan A. D sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekali. Maka dikatakan F adalah inisial A dan B berada dalam korespondensi 1-1. Jenis persoalan fungsi. Jenis fungsi. Jika suatu fungsi F mempunyai daerah asal dan daerah kawan yang sama, misalnya D, maka sering dikatakan fungsi F pada D. Jika asal dari fungsi tidak dinyatakan, maka yang dimaksud adalah himpunan semua bilangan real atau R. Untuk fungsi-fungsi pada R, kita kenal beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi konstan. Definisi F, X, C dengan C konstan disebut fungsi konstan atau tetap. Fungsi F memetakan setiap bilangan real dengan C. Contohnya terdapat pada gambar 4.6. Yang kedua, yaitu fungsi identitas. Definisi fungsi R sendiri yang didefinisikan sebagai F, X disebut identitas. Tiga, fungsi linear. Definisi fungsi linear yaitu fungsi pada bilangan real yang didefinisikan Fx sama dengan Ax plus B, di mana A dan B konstan dengan A. Grafik fungsi linear berupa garis lurus. Untuk menggambar grafik fungsi linear bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membuat tabel dan dengan menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh pada gambar 4.7, gambar grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 3. Dari tabel diperoleh titik-titik berupa pasangan koordinat. Kita gambar titik tersebut dalam bidang kartesius, kemudian dihubungkan sehingga tampak membentuk garis lurus. Dengan menentukan titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, maka Y sama dengan 0, 0 sama dengan 2X plus 3, min 2X sama dengan 3. Jadi X sama dengan min 3/2. Dengan sumbu Y, min 3/2,0. X plus 3, Y sama dengan 2. Karena X sama dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3. Y sama dengan 0 plus 3. Jadi Y sama dengan 3. Titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,3. Karena titik potong tersebut digambar dalam bidang kartesius, kemudian lurus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi. Selanjutnya yaitu beberapa hal penting dalam fungsi linear. Yang pertama yaitu gradien. Gradien atau koefisien arah atau M adalah konstanta yang menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Persamaan garis Y sama dengan mx plus c dengan m, c, r, c adalah konstanta, dengan m melambangkan gradien atau koefisien arah garis lurus. Pada gambar di atas, X dan grafik. Fungsi linear dengan arah putaran berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Maka, gradien dapat pula didefinisikan sebagai catatan. Yang pertama yaitu jika M sama dengan 0, maka grafik sejajar dengan sumbu X
dan ini sering disebut sebagai fungsi konstan. Yang kedua yaitu jika M 0, maka grafik miring ke kanan. Yang ketiga, jika M 0, maka grafik miring ke kiri. Kemudian B. Menentukan persamaan garis melalui satu titik dan gradien M. Misalkan garis Y sama dengan MX ditambah C melalui titik P dalam kurung X1, Y1. Setelah nilai koordinat titik P disubstitusikan ke persamaan garis tersebut, diperoleh Y sama dengan MX ditambah C, Y1 sama dengan MX1 ditambah C, Y1 sama dengan M dalam kurung EX1. Jadi persamaan garis melalui titik P dalam kurung X1, Y1 dan Y dikurangi Y1 C menentukan persamaan garis melalui dua titik. Persamaan garis melalui dua titik A dalam kurung X1, Y1 dan B dalam kurung X2, Y2 dapat dicari dengan langkah sebagai berikut. Persamaan garis melalui titik A dalam kurung X1, Y1 dengan memisalkan gradiennya M adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Karena garis ini melalui titik B dalam kurung X2, maka Y2 dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X2 dikurangi X1. Sehingga diperoleh gradiennya yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 atau X2 dikurangi X1. Persamaan I2 disubstitusikan ke persamaan I1 diperoleh Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi persamaan garis melalui dua titik A dalam kurung X1, Y1 dan B X2, Y2 adalah B. Menentukan titik potong antara dua garis. Misalkan dua garis G1 dan G2 saling berpotongan di titik P dalam kurung X, Y, maka nilai X dan Y harus memenuhi kedua persamaan garis tersebut. Titik potong dua garis dapat dicari dengan metode substitusi, eliminasi, atau membuat sketsa grafiknya. Kemudian yang E, hubungan gradien dari dua garis. Yang pertama, garis G1 yang bergradien M1 dikatakan sejajar dengan garis G2 yang bergradien M2 jika memenuhi M1 sama dengan M2. Kemudian yang kedua, garis G1 yang bergradien M1 dikatakan tegak lurus dengan garis G2 yang bergradien M2 jika memenuhi M1 kali M2 sama dengan min 1. Kemudian yaitu fungsi kuadrat. Definisi. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, B, C, R dan A tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola, maka sering juga disebut fungsi parabola.
Jika A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Dan jika A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah sehingga mempunyai titik balik maksimum. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tentukan pembuatan 0 fungsi Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Pembuat 0 fungsi dari persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C diperoleh jika AX kuadrat plus BX plus C diperoleh nilai X yang memenuhi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nilai ini tidak lain adalah absis titik potong dengan sumbu X. Sedangkan untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai X tadi pada persamaan kuadrat semula. B. Tentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. C. Tentukan titik puncak P dalam kurung X, Y dengan X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A dengan nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya kesimpulannya. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan tersurut. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Sifat fungsi ada 3, yaitu subjektif, bijektif, dan injektif. Dan jenis-jenis fungsi, yang pertama fungsi konstan, fungsi identitas, dan fungsi linear. Nah, itu terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi dengan baik. Kami dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang dalam menyampaikan materi. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.